Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Amma ba'du. Yang hormat kepada Abi Hanif dan Mida selaku Direktur Sekretaris Berbeda. Yang hormat kepada teman-teman saya, Dewan Guru, saya cintai dan saya bangga. Tak lupa kepada orang tua saya, salam guru saya. Oke, perkenalkan Mas Anis namanya. Saya dari kelas 8 FTS Berbeda. Di pagi hari ini saya akan menyaksikan pelajaran IPA tentang darah. Darah dibagi menjadi 4. Yang pertama ada plasma darah. Plasma darah itu tersusun atas 91,5% air H2O dan 8,5% zat-zat yang terlarut. Zat yang terlarut tersusun atas protein dan zat-zat lainnya. Protein yang terlarut dalam plasma antara lain albumin, fibrinogen, dan globulin yang sering disebut oleh protein plasma. Zat yang terlarut dalam plasma darah antara lain sari makanan, mineral, dan zat sisa metabolisme. Albumin fungsinya adalah osmotik. Kalau fibrinogen, protein yang terlarut dalam plasma itu tadi ada albumin, fungsinya sebagai buffer pH atau juga bisa pembekuan. Kalau albumin itu fungsinya osmotik. Imunoglobulin atau antibody itu fungsinya darah dan sistem pertahanan. Plasma darah itu ada 55 derajat persen. Cabang kedua merah, sel darah merah atau bisa eritrosit. Jumlah eritrosit ya. Warna merah pada sel darah merah itu disebabkan adanya hemoglobin dalam sel darah merah. Karbon dioksida itu berikatan dengan hemoglobin membentuk karbonibe hemoglobin atau HbCO2. Persamaan reaksi kimianya adalah Hb itu bisa hemoglobin ditambah CO2 karbon dioksida dan menjadi HbCO2 karbonimohemoglobin. Mengikat oksigen membentuk kompleks oksihemoglobin HBO2. Persamaan reaksi kimianya adalah Hb hemoglobin ditambah O2 oksigen menjadi HbO2 oksihemoglobin. Hemoglobin merupakan suatu protein yang mengandung unsur besi 1 milimeter pangkat 3 kuadrat, kurang lebih sekitar 1 tetes darah terdiri 4,5 juta. Berarti di dalam darah kita itu ada banyak darah, minimal itu 4-5 juta. Jumlah per milimeter kuadrat sama dengan 56 juta. Fungsinya adalah transport O2 dan CO2 dan oksigen. Coba yang ketiga, leukosit adalah sel darah putih. Jumlah sel darah putih itu tidak sebanyak dari sel darah merah. Setiap 1 mm kuadrat itu adalah mengandung sekitar 8.000 sel darah. Jika jumlah leukosit melebihi normal di atas 9.000 sel per 1 mm kuadrat disebut leukositosis. Jika jumlah leukosit sampai di bawah 6.000 sel per 1 mm kuadrat darah disebut sebagai kondisi leukopenia. Fungsi utama dari sel darah putih itu melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk di dalam tubuh. Yang terakhir, keping darah. Keping darah bisa disebut juga trombosit. Bentuk trombosit beraneka ragam, bulat, oval, dan memanjang. Jumlah sel pada orang dewasa itu sekitar
200.000 sampai 500.000 sel per 1 mm darah. Umur keping darah yaitu 5 sampai 9 hari. Di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase dan tromboplastin. Enzim trombolastin itu karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K dalam darah. Enzim tromboplastin itu mengubah protombin itu adalah calon trombin menjadi trombin. Oke, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.